Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Cantika Maharani dengan NIM 20410101056. Pada kali ini, saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Nabi Ibrahim dalam menjalankan dakwahnya sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim sendiri dilahirkan dan dibesarkan di negeri Babilonia yang sekarang biasa disebut dengan negara Irak. Pada saat itu, di Babilonia sendiri, semua penduduknya berada pada kemusyrikan dengan tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim dengan menurunkan wahyu-wahyu kepadanya sehingga ia bisa meluruskan kepercayaan dari keluarga dan kaum-kaumnya. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya dengan lemah lembut untuk bisa meninggalkan kemusyrikan dan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi seperti yang diceritakan pada Quran surah Maryam ayat 41, ayah Nabi Ibrahim sendiri mengatakan, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dan Nabi Ibrahim pun menjawab pada seperti yang ada pada Quran surah Maryam ayat 48, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Dan pada saat itu, solusi terbaik dari adanya perdebatan yang terjadi di antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya ini, yakni dengan pengusiran Nabi Ibrahim dari rumahnya. Akan tetapi Nabi Ibrahim pada saat itu menerima dengan lapang dada dan tetap bersikap baik kepada ayah beliau. Ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang mau beriman selain istrinya dan Lut, ia menetapkan untuk berhijrah. Dan sebelum beliau berhijrah, beliau sempat mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri mengetahui bahwa ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak akan beriman. Hingga pada akhirnya Nabi Ibrahim keluar meninggalkan negerinya dan memulai petualangannya dalam berhijrah. Dan ketika berhadapan dengan kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan strategi dan metode dakwah yang berbeda-beda. Ketika beliau berada di sebuah gunung dan padang pasir yang tandus, dikala matahari sudah mulai terbenam dan malam sudah gelap, Nabi Ibrahim alaihissalam di pertengahan jalan ia melihat orang-orang yang menyembah bintang-bintang. Nabi Ibrahim pun berkata kepada mereka, "Iya, itulah Tuhan saya." Disinilah tampak bagaimana cara Nabi Ibrahim mengajar orang yang berkepercayaan kepada bintang-bintang. Ditirukannya kepercayaan orang itu sejenak untuk dibawanya kepada arah yang benar dengan cara berkomunikasi secara halus dan sopan kepada mereka. Kemudian ketika bintang-bintang yang berkelap-kelip itu telah tenggelam, Nabi Ibrahim pun memperhatikan dan marah terhadap bintang-bintang itu di hadapan mereka yang tengah menyembah bintang-bintang itu. Seraya berkata, "Saya tidak suka kepada Tuhan yang meninggalkan aku dalam gelap, yang berpindah-pindah dan berubah." Dan hal yang sama juga diterapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau melihat bulan serta matahari. Disinilah beliau menerangkan kepada mereka tentang bagaimana bintang, bulan, dan matahari dijadikan oleh Allah yang Maha Kuasa yang seharusnya disembah dan dipuja dan diyakini oleh mereka. Dan beliau berkata, "Saya menghadapkan muka saya hanya kepada Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan saya tidak termasuk golongan orang-orang yang syirik."
Jadi peristiwa tersebut menggambarkan dengan jelas bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengajak umat-umat beliau untuk menuju kepada keyakinan dan jalan yang benar. Itulah suatu bukti ketajaman psikologi Nabi Ibrahim, bagaimana ia memainkan peranan komunikasi agar tetap berjalan dengan logis dan realistis. Hingga tiba pada saat itu kehidupan di negeri Palestina yang semakin menyempit dan sulit. Musibah hebat pun datang melanda negeri tersebut berupa kelaparan, kekeringan karena tiada hujan, tanah menjadi tandus. Maka penghuninya pun banyak yang pindah untuk mencari rezeki dan kelangsungan hidup ke tempat lain. Dan hal itu pun membuat Nabi Ibrahim juga beranjak dari Palestina menuju Mesir untuk melanjutkan hijrahnya. Akan tetapi menetapnya Nabi Ibrahim alaihissalam di Mesir ini tidak berlangsung lama, karena pada saat itu sempat terjadi suatu musibah yang datang menghampiri keluarga Nabi Ibrahim. Sarah yang merupakan seorang istri yang memiliki paras yang cantik, menjadikan kecantikannya inilah yang membawa satu kejadian yang tidak menggembirakan terhadap keluarga Ibrahim. Raja Mesir yang gagah perkasa tertarik hati setelah memandang wajah Sarah. Nabi Ibrahim pun dipanggil ke istana dan ditanya oleh raja tentang perhubungan dengan perempuan yang bernama Sarah itu. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim lalu dijawabnya dengan jawaban yang tidak sebenarnya, dengan mengatakan bahwa perempuan itu adalah saudaranya, saudara dengan pengertian yang sangat luas, saudara dalam keturunan, saudara dalam agama, dan saudara dalam bahasa, dan saudara dalam kemanusiaan. Dengan jawaban ini pun raja mempunyai persepsi bahwa Sarah belum mempunyai suami. Lalu Nabi Ibrahim dan Sarah pun diperintahkan untuk tinggal dan hidup sementara di dalam istana. Di saat inilah Nabi Ibrahim terpaksa menyerahkan istrinya kepada raja yang zalim itu. Sarah sudah diserahkan kepada raja di dalam istana. Dengan sepenuh hati dia menyerahkan nasibnya, dan keadaan selanjutnya hanya kepada Allah semata-mata. Dan tidak lama kemudian Raja Mesir tersebut melepaskan Sarah dan memberi hadiah kepada Sarah dengan menjadikan Sarah sebagai hamba sahaya. Dan di Mesir inilah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari penghidupan dengan cara berniaga, bertani, dan beternak. Walaupun pada saat itu Nabi Ibrahim melancarkan dakwahnya di Mesir, namun keberhasilan dakwahnya tetap ditolak oleh masyarakat karena pengaruh ideologi yang dianut oleh mereka sangatlah susah untuk diubah. Apalagi ideologi baru yang mereka terima dari Nabi Ibrahim alaihissalam sungguh sangat berbeda dengan apa yang mereka anut selama ini. Hingga lama berusaha mencari rezeki untuk hidup keluarga, Nabi Ibrahim beserta keluarganya menjadi kaya raya, dan mereka beramal sambil berusaha. Usaha mereka sukses dan maju sehingga kemudian kemajuan itu membuat iri penduduk Mesir dan menyebabkan mereka kembali lagi ke Palestina. Istri dari Nabi Ibrahim yang bernama Sarah sudah lama belum melahirkan anak yang kelak akan menjadikan generasi bagi penerus Nabi Ibrahim. Akan tetapi Sarah berpikir bahwa ia dan Nabi Ibrahim tidak akan memiliki anak, dan ia berpikir bagaimana seandainya wanita yang membantu dirinya dapat menjadi istri kedua dari suaminya. Akhirnya Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, hingga kemudian Hajar melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Dan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak yang bernama Ismail dari istrinya Hajar, maka Sarah meminta Ibrahim agar meninggalkannya karena kecemburuan
dari dirinya yang membuat ia tidak bisa hidup bersama dengan Hajar. Dan Nabi Ibrahim pun mengabulkan permohonannya karena suatu hal yang dikehendaki Allah, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim agar membawa Hajar dan Ismail yang pada saat itu masih menyusui pergi bersama-sama ke Mekah. Hingga pada suatu hari ketika berada di perjalanan menuju ke Mekah, Nabi Ibrahim sampai ke sebuah lembah. Lalu beliau turun dari atas punggung hewan tunggangannya dan beliau menurunkan istri serta anaknya dan meninggalkan mereka di sana. Mereka hanya dibekali dengan makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk kebutuhan 2 hari. Ketika beliau meninggalkan mereka dan berjalan, tiba-tiba istrinya dengan segera menyusulnya dan berkata kepadanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini? Padahal di dalamnya tidak dapat sesuatu apapun." Dan Nabi Ibrahim tidak segera menjawab dan ia tetap melanjutkan perjalanannya. Istrinya pun kembali dan mengatakan perkataan yang dikatakan sebelumnya. Namun Nabi Ibrahim tetap tidak menjawabnya. Dan si istri ini pun memahami bahwa Nabi Ibrahim tidak bersikap demikian kecuali mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istrinya pun bertanya, "Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau dengan demikian?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Benar." Istri yang beriman itu pun berkata, "Kalau begitu, kami tidak akan disia-siakan." Nabi Ibrahim menuju ke tempat suatu gunung, lalu ia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 37. Pada saat inilah Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih menyusui di padang Sahara. Ibu Ismail yang pada saat itu sedang menyusui anaknya mulai merasakan kehausan karena saat itu matahari bersinar sangat panas dan membuat manusia mudah merasakan haus. Setelah 2 hari, habislah air dan keringlah susu ibu Hajar. Dan Ismail pun merasakan kehausan karena tidak adanya ketersediaan dari makanan dan minuman mereka. Ibu Hajar melakukan pencarian sumber air hingga ia sampai ke Bukit Safa. Akan tetapi di sana tidak ada tanda-tanda sumber air yang bisa mereka gunakan. Ia pun kembali berlari dan mencari sumber air di gunung yang bernama Marwah. Akan tetapi hal yang sama, sumber air tidak bisa ia temukan pada saat itu. Hajar pun kembali menemui anaknya dan ia masih mendapatkannya dalam keadaan menangis dan rasa hausnya pun semakin bertambah. Ia pun segera menuju ke Safa dan berdiri di atasnya. Kemudian ia menuju ke Marwah dan melihat-lihat. Ia mondar-mandir, pulang dan pergi antara 2 gunung yang kecil itu sebanyak 7 kali. Oleh karena itu, orang-orang pada saat ini yang berhaji diwajibkan untuk berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Hal ini digunakan sebagai peringatan terhadap peristiwa Hajar yang mencari-cari air untuk anaknya Ismail. Hingga setelah putaran ke-7, Hajar pun kembali dalam keadaan letih dan ia duduk di samping anaknya yang masih menangis. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Ismail pun memukul-mukulkan kakinya di atas tanah dalam keadaan menangis. Lalu memuncullah di bawah kakinya sumur Zam-Zam, sehingga kehidupan Hajar dan Ismail pada saat itu menjadi terselamatkan. Hajar pun mengambil air dengan tangannya dan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun meminum air itu beserta anaknya dan kehidupan di situ pun tumbuh dan bersemi dengan baik. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia tidak akan membiarkan mereka dengan keadaan sia-sia selama mereka berada di jalan Allah.
Hingga pada suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang hatinya merupakan hati yang paling lembut dan paling penyayang. Pada saat itu Nabi Ibrahim tengah tidur, dan dalam tidurnya beliau melihat dirinya sedang menyembelih anaknya, anak satu-satunya yang dicintainya. Timbullah pergolakan besar dalam dirinya. Nabi Ibrahim benar-benar diuji dengan ujian yang berat, ujian yang langsung berhubungan dengan emosional yang penuh dengan cinta dan kasih sayang Nabi Ibrahim. Hingga Nabi Ibrahim pun berpikir dan merenung, hingga kemudian datanglah jawaban bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatkan kepadanya bahwa mimpi para nabi adalah mimpi kebenaran. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim melihat bahwa ia menyembelih anak satu-satunya. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah darinya untuk menyembelih anak yang dicintainya. Hingga tiba pada suatu hari di mana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah itu kepada anaknya. Ia pun menyerahkan urusan itu kepada Ismail, dan pada saat itu anaknya Ismail sangat menuruti kata-kata ayahnya, karena ia sangat yakin bahwa itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilaksanakan. Setelah perintah dilaksanakan, Allah pun menurunkan pengganti bagi Ismail dengan suatu korban yang besar, yakni kibas, menjadi pengganti bagi Ismail yang untuk disembelih. Peristiwa tersebutlah yang kemudian menjadi peringatan bagi kita yang biasa disebut dengan sebutan Hari Raya Kurban. Hari Raya ini mengingatkan kepada kita tentang syarat yang dibawa dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Hingga tibalah perintah selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharuskan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk melaksanakan perintah Allah untuk menghitan dirinya. Hal itu pun segera dijalankan dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian menjadi hal yang dijalankan oleh nabi-nabi berikutnya hingga umat Nabi Muhammad SAW. Dari kisah perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah saya sampaikan tadi, banyak hikmah yang bisa kita petik untuk kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya yaitu dengan tetap mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan umatnya dalam keadaan susah selama umatnya tersebut tetap berada di jalan yang benar. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.